Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kitab Kifayatul Akhyar ini adalah syarah daripada kitab Ghayah al-Ikhtisar. Kita telah sampai kepada perkataan beliau musannif. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ma'a, bahwasanya air, alladzi, yang tawaddo'a, telah berwudu, bihi, dengan air tersebut, siapa as-sabiyu, anak kecil, maka hukum air tersebut adalah ghairu tahurin. Hukumnya adalah sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Artinya air tersebut itu suci, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi air bekas wudhu anak kecil itu hukumnya adalah suci, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Artinya air tadi sudah menjadi air mustakmal. Wa kadzal ma'u, begitu juga air, alladzi, yang yatawaddau, yang berwudu, bihi, dengan air tersebut, siapa al-mutanaffilu, orang yang melakukan ibadah sunnah. Jadi air bekas wudunya orang yang melakukan ibadah sunnah itu juga sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Wa kadza, begitu juga air yang sudah digunakan berwudu oleh orang layak taqidu, yang dia tidak meyakini wujuban niyati, akan wajibnya niat. Jadi ada sebagian mazhab ulama yang lainnya yang meyakini bahwasanya niat ketika berwudu itu tidak wajib. Nah, air bekas wudu orang yang tidak meyakini wajibnya niat ketika berwudu itu juga ghairu tahurin. Hukum airnya adalah ghairu tahur. Airnya tadi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Suci tapi tidak bisa mensucikan bagi yang lainnya. Alas sahih, menurut pendapat yang sahih, fil jami', pada seluruh masalah. Thumma ma damal ma'u mutaraddidan alal utwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Kemudian selama air itu mutaraddidan, mondar-mandir, alal utwi, di atas anggota wudu, la yathbutu, tidak tetap, lahu, bagi air tadi, hukmul isti'mal, hukum mustakmal. Jadi selama air masih mundar-mandir pada anggota wudu, belum berpisah dengan anggota wudu tersebut, maka belum dihukumi mustakmal. Walau jaral ma'u, seandainya air mengalir, min udwil mutawaddi, dari anggota wudunya orang yang berwudu, ila udwin akhara, kepada anggota wudu yang lainnya, mengalirnya tadi kepada anggota wudu yang lainnya, shara mustakmalan, maka menjadilah air tadi menjadi mustakmal. Misalnya air yang berada pada wajah itu mengalir kepada tangan, maka air yang mengalir kepada tangan tadi itu menjadi mustakmal. Kenapa? Karena sudah berpindah kepada anggota tubuh yang lainnya. Hatta lawin takola, bahkan seandainya intakola, berpindah apa air,
min ihdal yadain, berpindahnya tadi dari salah satu dari kedua tangan, berpindah ilal ukhra kepada tangan yang lainnya, sara musta'malan, maka air tadi menjadi air mustakmal. Walawin taqalal ma'u, seandainya air berpindah, alladhi yaghlibu fihil intiqal, yaitu yang secara umum fihi pada air tadi itu al-intiqal, berpindah, min udwin dari dari anggota wudu, ila maudiin akhar kepada tempat yang lain, min dalikal udwi dari anggota wudu tersebut, kal hasili seperti air yang hasil, inda naklihi ketika berpindahnya air tadi, minal kafi dari telapak tangan, pindah ke ilas said kepada lengan tangan, waradihi dan kembalinya air tadi dari lengan tangan ilal kafi kembali kepada telapak tangan, wanahwihi dan semisalnya. Maka bagaimana hukum air yang berpindah-pindah semacam ini? La yadurru intiqaluhu, tidak masalah perpindahannya. Jadi pindahnya air dari telapak tangan kepada lengan tangan, kemudian dari lengan tangan pindah lagi kepada telapak tangan, maka perpindahan air itu tidak masalah. Artinya perpindahan tadi tidak menyebabkan air tadi menjadi mustakmal. Wa in kharaqahul hawa, meskipun yang memindahkan air tadi adalah angin. Wahia mas'alatun hasanatun, dan ini adalah masalah yang bagus. Dzakarahar Rafi'iyu, telah menyebutkan masalah ini siapa? Ar-Rafi'iyu, Imam Rafi'i. Fi akhiril babits tsani, pada akhir bab yang kedua, min abwabit tayamumi, dari bab-bab tayamum. Wa ahmalahan Nawawiyu, dan meninggalkan masalah tersebut siapa? Imam An-Nawawi. Ila, hanya saja, annahu, beliau Imam Nawawi itu zakarahuna, menyebutkan di sini min ziyadati raudhah, daripada tambahan kitab raudhah, annahu, bahasanya yang disebut adalah lawin fasolal ma'u, seandainya air terpisah, min ba'di a'dha'il junub, dari sebagian anggota tubuhnya orang yang junub, terpisahnya air tadi ila ba'diha kepada anggota tubuh yang lainnya. Jadi seandainya air terpisah dari anggota tubuh orang yang junub, pisahnya tadi kepada sebagian anggota tubuh yang lainnya. Contoh, air tersebut pindah dari kepala, kemudian pindahnya ke leher, ke perut, dan seterusnya. Nah, bagaimana hukum air ini? Wajhan, ada dua pendapat. Al-assahu, yang paling sahih, indal Mawardi, menurut Imam Mawardi, warruyani, dan menurut Imam Ruyani, annahu la yadur, bahasanya air tadi tidak masalah. Wala yasiru mustakmalan, dan tidak menjadi air tadi mustakmal. Warrajihu indal khorasaniyin, dan yang rajih, yang kuat, pendapat yang unggul menurut ulama-ulama Khurasan, annahu yasiru mustakmalan, air tadi menjadi air mustakmal. Wa qala al-imamu, dan berkata siapa? Imam Haramain, inna qalahu qasdan sara, jika seorang memindahkan air tersebut qasdan, dengan sengaja, sara, maka menjadi mustakmal. Wa illa falah, jika memindahkan airnya tadi tanpa disengaja, falah, maka tidak menjadi mustakmal.
Wasahhahan Nawawiyu, dan mensahihkan siapa Imam Nawawi fi tahqiq, di dalam kitab tahqiq, annahu yasir musta'malan, menurut Imam Nawawi yang beliau sahihkan, pendapat yang beliau sahihkan di dalam kitab tahqiq, annahu, bahasanya air tadi itu yasir musta'malan, menjadi air musta'mal. Wasahhahu Ibnu Rif'ah, dan Ibnu Rif'ah mensahihkan annahu, bahasanya air tersebut la yasiru musta'malan, tidak menjadi musta'mal. Walau ghatasa junubun, seandainya orang yang junub menenggelamkan diri, fima indunal qulatain, pada air yang kurang dari 2 qolah, wa amma, dan meratai apa air, jami'a badanihi, seluruh badannya, thumma nawa, kemudian dia berniat untuk mandi junub, irtafa'at janabatuhu, maka terangkatlah janabahnya, bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Jadi ada orang junub masuk kepada air yang kurang dari 2 qolah. Kemudian ketika air tadi sudah meratai seluruh tubuhnya, dia niat mandi junub. Maka hadas junubnya tadi itu terangkat. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan di kalangan para ulama. Wasarul ma'ul musta'malan, dan menjadilah air tadi itu menjadi musta'mal bin nisbah ila ghairihi, jika disandarkan kepada selainnya. Wala yasiru musta'malan, dan air tersebut tidak menjadi musta'mal bin nisbati ilaihi, jika disandarkan atau dinisbatkan kepada dirinya. Sarraha bihi al-Khwarizmiyu, telah menjelaskan hal itu siapa? Al-Khwarizmiyu. Hatta innahu qala, bahkan beliau sampai berkata, lau ahdatha hadatsan thaniyan, seandainya seorang berhadas untuk yang kedua kalinya, halan ghimasihi, ketika dia masih tenggelam di dalam air, kemudian dia berhadas untuk yang kedua kalinya, jazar tifa'uhu bihi, maka bisa terangkat hadasnya tadi bihi, dengan air tadi. Jadi gambarannya adalah orang junub masuk kepada air yang kurang dari 2 qolah. Kemudian ketika air telah rata kepada seluruh tubuhnya, dia niat mandi junub, maka otomatis hadas junubnya tadi terangkat. Setelah itu dia berhadas untuk yang kedua kalinya, misalnya dia buang angin tapi posisinya dia masih berada di dalam air. Kemudian dia niat berwudu dengan memperkirakan tertib wudu, maka hadas yang kedua ini juga bisa terangkat. Wa inna wa junubun, dan jika seorang yang junub itu berniat qabla tamami, sebelum sempurnanya, qoblal tamamil inghimas, sebelum sempurnanya dia menenggelamkan diri, irtafa'at janabatuhu, maka junubnya tadi, hadas junubnya tadi terangkat, anil juz'il mulaqi lil ma', yaitu dari bagian tubuh yang terkena air, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat.
Wala yasirul ma'u mustakmalan, dan air tersebut tidak menjadi air mustakmal. Bahkan lahu boleh baginya ayutimal inghimas, menyempurnakan tenggelam lagi, masuk ke air lagi. Watartafi'u, dan terangkat apa janabatu janabah anil baki, dari sisa anggota tubuh yang belum terkena air. Alas sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih yang telah dinas. Wallahu a'lam. Nah, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.